Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan ringkasan Sahih Muslim. Kita sampai kepada hadis yang masih berkaitan dengan keyakinan kaum muslimin yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya kita akan mendapatkan kenikmatan yang paling istimewa, yang paling puncak, yang mana tidak ada kenikmatan yang lebih nikmat kecuali hal itu, dan itu adalah disebutkan oleh Allah, yaitu az-ziyadah dalam Al-Quran, dan az-ziyadah telah disebutkan oleh Rasulullah, yaitu melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, ada beberapa orang bertanya kepada Rasulullah. Mereka bertanya, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Wahai Rasulullah, apakah kita bisa melihat Tuhan kami pada hari kiamat? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah SAW menjawab, hal tudharuna fil qamari lailatal badri? Qalu la ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, apakah kalian itu terhalangi ketika melihat bulan pada waktu bulan itu purnama? Maka mereka menjawab, tidak wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan lagi, hal tudaruna fis syamsi laisa dunaha sahab? Qalu la. Rasulullah bertanya lagi, apakah kamu sekalian terhalangi ketika melihat matahari pada saat tidak ada awan? Maka mereka pun juga menjawab, tidak wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, innakum tarawnahu kadzalika. Sesungguhnya kamu sekalian pasti akan melihat Allah demikian, seperti kamu melihat bulan ketika bulan purnama, seperti kamu sekalian melihat matahari pada saat matahari terang, tidak ada awan. Artinya tidak terhalangi sama sekali, dan jelas kita bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan, yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat. Fayaqulu, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man kana ya'budu syai'an falyattabi'hu. Allah berfirman saat itu di padang mahsyar, barang siapa menyembah sesuatu maka silahkan diikuti sesuatu itu. Lalu Rasulullah melanjutkan, fayattabi'u man kana ya'budu syamsa as-syamsa. Maka para penyembah matahari mengikuti matahari, karena dahulu matahari diagungkan, maka mereka pun butuh kepada yang diagungkan. Wa yattabi'u man kana ya'budul qamara al-qamara. Lalu para penyembah bulan mereka mengikuti bulan. Wa yattabi'u man kana ya'budut tawaghita at-tawaghita. Lalu kemudian para penyembah taghut mereka mengikuti taghut-taghut mereka. Taghut adalah siapa saja dan apa saja yang diagungkan selain Allah, berupa manusia atau yang lainnya. Kadang orang itu baik tetapi diagungkan luar biasa, sehingga didudukkan di atas kedudukan yang telah diberikan oleh Allah, diangkat tinggi-tinggi padahal manusia biasa, lalu kemudian ditempatkan seperti Allah Subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai taghut. Wa tabqa hadhil ummatu fiha munafiquha. Lalu tinggallah umatku ini
yang mana di dalamnya ada orang-orang munafiknya. Orang munafik kelihatan secara zahir, kasat mata adalah orang yang beriman, maka dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, tetapi Allah mengetahui hati mereka. Fayatihimullahu ta'ala fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifun. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala datang kepada mereka dengan bentuk yang tidak sama dengan apa yang mereka ketahui, apa yang diketahui oleh manusia, kaum muslimin terutama. Fayaqulu ana rabbukum. Lalu Allah berfirman, saya ini Tuhan kamu. Tetapi Allah menampakkan diri dengan bentuk selain bentuk yang dikenal oleh orang-orang yang beriman. Fayaquluna na'udzu billahi minka. Lalu mereka mengatakan, kami berlindung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari engkau. Hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Ini tempat saya atau tempat kami, kata orang-orang yang beriman. Dan kami tetap di tempat kami ini sampai datang kepada kami Tuhan kami. Fa idza jaa rabbuna arafnahu. Kalau Tuhan kami datang, maka kami akan mengetahuinya. Artinya apa? Artinya kalau itu adalah Allah, benar-benar Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulnya, maka kami pun mengikuti Allah. Tetapi sekarang yang datang adalah bentuk selain Allah, maka mereka mengatakan kami tidak mau ikut, tetapi kami ikut zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang seperti disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Fayatihimullahu fi suratihi allati ya'rifuna. Lalu Allah datang kepada mereka dengan bentuk yang mereka kenal, dengan bentuk kebesarannya, keagungannya, maha besar, maha tinggi, kemudian maha berkuasa, maha bijaksana, maha luas rahmatnya, datang kepada mereka orang-orang beriman. Dan mereka mengenal hal ini dan sesuai dengan apa yang mereka tahu seperti dalam Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Kemudian fayaqulu ana rabbukum. Allah mengatakan kepada mereka, sayalah Tuhan kalian, wahai orang yang beriman. Fayaquluna anta rabbuna fayattabi'unahu. Maka orang-orang yang beriman pun mengatakan, ya, engkau adalah Tuhan kami. Maka mereka pun orang-orang yang beriman mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga di sini ada keterangan bahwasanya nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan setiap umat dengan Tuhan mereka masing-masing. Setiap manusia ketika mereka mengagungkan sesuatu selain Allah, maka selain Allah itulah yang menjadi pemimpin mereka. Ketika ada seorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menganggap ada zat selain Allah yang bisa mendatangkan mara bahaya dan bisa mendatangkan keberuntungan, maka mereka akan mencari benda-benda tersebut di akhirat kelak dan dijadikan sebagai panutan, padahal mereka tidak bisa memberikan apa-apa. Ketika ada seorang mengkultuskan individu yang melampaui batas, menganggap bahwasanya individu yang dikultuskan ini bisa memberi manfaat, bisa memberi kesehatan, bisa memberi keberuntungan, bisa menghindarkan diri dari mara bahaya, lalu sehingga mereka berkurban, menyembelih sesuatu untuk mereka karena takut dan semisalnya, maka itulah Tuhan mereka. Kemudian orang-orang yang beriman akan mengikuti Allah Subhanahu wa ta'ala karena mereka hanya mempertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala, memberikan ibadah keseluruhannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang beribadah hanya riya dan sum'ah, mereka mempertuhankan manusia dan mereka akan mencari Tuhan-Tuhan mereka dan mereka tidak menjumpainya, karena masing-masing akan mencari Tuhan mereka masing-masing. Kalau seseorang mempertuhankan manusia, maka manusia itu akan lari mencari Tuhan sendiri. Tidak mampu mereka berbuat apa-apa. Oleh karena itu tidak ada gunanya kita mengagungkan makhluk, padahal makhluk itu lemah dan hina dan sangat sedikit ilmunya.
dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ikhwanna fid din azakumullah, tauhidkan Allah, esakan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Allah itu adalah zat yang paling agung, zat yang maha memberi rizki, zat yang maha memberikan segala-galanya nikmat, apa yang kita rasakan dan apa yang belum kita rasakan. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatal iman, para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayudrabus siratu baina dhahrai jahannam. Hadis ini ada potongannya karena di sini disebutkan langsung, yaitu diletakkanlah sirat, jalan antara atau yang membentang di antara neraka. Artinya di atas neraka ada sirat. Dan ini semua perkara-perkara yang gaib, yang tidak tampak. Kita hanya beriman karena ini adalah perkataan Nabi dan itu adalah wahyu dari Allah. Kita hanya beriman. Ketika diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebelumnya ada hisab, dan sebelum hisab dilihat salatnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabu bainal 'abdi wa rabbih as-shalah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan makhluknya adalah salat. Oleh karena itu, jika itu pertama kali yang dihitung, maka itu alangkah besar manfaatnya. Dan para ulama mengatakan, seorang jika salatnya baik, maka yang lain pun ikut baik. Seorang jika salatnya buruk, maka yang lain pun pasti buruk. Kenapa demikian? Karena salat itu menunjukkan imannya dia kepada Allah. Kalau imannya dia jelek, maka yang lainnya pun juga akan jelek. Kemudian fa'akunu ana wa ummati awwala man yujizu. Maka akulah dan umatku ini orang-orang yang pertama kali melewati sirat. Jadi neraka atau di padang mahsyar, sebelum kita melampaui sirat, nanti ada perhitungan. Kemudian setiap amalan akan dibentangkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa yang beramal kebajikan walaupun sebiji zarrah kecil sekalipun, pasti dia akan melihat hasilnya. Sebaliknya, siapa yang mengamalkan keburukan sebiji zarrah sekalipun yang sangat kecil, maka pasti dia akan melihat hasilnya nanti. Oleh karena itu, kita di dunia, kalau kita mengharap pahala dari amal kebajikan hanya di dunia saja, rugi kita ini. Kenapa demikian? Karena belum tentu Allah menampakkan pahala dunia yang melimpah. Oleh karena itu tidak mengapa kita susah sedikit, beribadah agak berat sedikit, menyantuni fakir miskin, seolah-olah harta kita berkurang, bersedekah kepada orang-orang yang lemah, membantu memberikan tenaga kita kepada orang-orang yang membutuhkan, tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena yang jelas akan disimpan pahala kita. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Akan kita lihat dan kita rasakan hasilnya nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Rasulullah mengatakan, wala yatakallamu yauma idzin illa ar-rusul. Tidak ada yang berbicara saat itu kecuali para utusan Allah, para rasul. Karena para rasul mempunyai umat. Dan mereka mengharapkan semua umatnya bisa melampaui sirat, yaitu jalan yang dibentangkan di atas neraka menuju surga. Wa da'war rusuli yauma idzin Allahumma sallim sallim. Dan doanya para rasul saat itu, Rasul sudah melampaui sirat, selamat, dan sudah berada di dekat surga atau pintu surga. Lalu kemudian Rasul masing-masing mengatakan, Allahumma sallim salim. Ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Maksudnya siapa? Umatku, umatku. Buatlah mereka lancar melampaui sirat, mulus melampaui jalan, yang jika dia itu jatuh, maka jatuhnya ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik.
Dan saat itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, digambarkan dalam hadis yang sahih bahwasanya jalan ini sangat tipis. Kemudian wa fi jahannam kalalibu mithlu syauqis sa'dan. Dan di dalam api neraka itu, jadi di bawahnya sirat ini ada api neraka, yang mana dalam api neraka itu ada kalalib, yaitu pengait-pengait yang terbuat dari besi, seperti yaitu duri dalam suatu pohon yang besar yang bernama Sa'dan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hal ra'aitumus Sa'dan?" Qalu, "Na'am ya Rasulullah." Apakah kamu pernah melihat Sa'dan, yaitu pohon besar yang durinya juga besar-besar? Maka mereka menjawab, "Ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Qala fa innaha mithlu syauqis Sa'dan. Sesungguhnya pengait-pengait, bahasa kita bentel dan semisalnya, seperti durinya pohon yang besar, ghaira annahu la ya'lamu ma qadru 'idhamiha illallah. Hanya saja tidak ada yang bisa mengetahui betapa besarnya, seberapa agungnya atau besarnya pengait-pengait ini, kecuali yang mengetahui hanyalah Allah. Karena ini belum terjadi sekarang, kita belum melihatnya. Nanti ketika sudah mendatangi sirat itu sendiri dan semua akan melewati sirat, baru kita akan mengetahui, oh inilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sirat, yang mana setiap melangkah orang-orang tersebut di atas sirat ini, maka akan ditarik dengan pengait-pengait yang muncul dari bawahnya, yaitu neraka. Takhtafun nasa bi'a'malihim, yang mana pengait-pengait yang muncul dari dalam neraka ini akan menyambar manusia dengan sebab amalan-amalan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya kalau amalan buruk semakin cepat tersambar oleh pengait yang seperti duri besar. Tetapi semakin bagus amalannya, maka mereka semakin cepat berjalannya, lalu selamat daripada yaitu pengait-pengait yang sangat menghancurkan dan menjatuhkan manusia ini. Faminhumul mu'minu baqiya bi'amalih. Maka di antara mereka ada orang yang beriman, yaitu apa? Yaitu dia dengan amalannya dia tetap. Wa minhumul mujazi hatta yunajja. Di antara mereka ada yang menyeberang kemudian selamat. Dalam hadis-hadis yang lain, di antara mereka ada yang bisa lari seperti hembusan angin, cepat. Karena apa? Karena amalannya bersih, tauhidnya bagus, akidahnya benar, amal kebajikannya luar biasa, jauh dari perkara maksiat, baik yang paling kecil ataupun yang paling besar. Bertakwa kepada Allah, amalan wajibnya semuanya 100% dilakukan, ditambah lagi perkara-perkara yang sunnah, maka mereka berjalan cepat. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan seperti kilat. Maka pasti selamat dari pengait-pengait yang menghancurkan dan menjatuhkan dirinya ke neraka. Lalu kemudian ada yang seperti angin, ada seperti kuda lari cepat, ada pula dalam hadis yang lain seperti orang yang berjalan kaki biasa, agak lambat. Ada lagi orang yang berjalan tetapi sangat lambat. Ada lagi orang yang yaitu jatuh bangun. Ada sampai orang yang merangkak. Dan na'udzubillahi min dzalik, ada orang yang berjalan, baru berjalan lalu disambar oleh pengait yang datang di bawahnya, yaitu dari neraka, sehingga dia terjatuh ke dalam neraka dan akhirnya disiksa di neraka. Padahal mereka orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah, terbiasa kepada maksiat, terbiasa meninggalkan hal-hal yang wajib, terbiasa melanggar keharaman-keharaman Allah, maka sangat dikhawatirkan mereka tidak selamat menyeberangi sirat ini. Hatta idza faraghallahu minal qada'i bainal ibad
wa arada an yukhrija bi rahmatihi man arada min ahli nar amaral malaikata an yukhriju minan nar man kana la yusyriku billahi syai'an mimman arada an yarhamahu. Sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menyelesaikan yaitu perhitungan dan perkaranya sudah selesai, yang ada pada hamba Allah sudah selesai semuanya, sirat selesai, yang jatuh ke dalam neraka diadab di neraka, yang selamat langsung masuk surga. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala hendak mengeluarkan orang yang sudah masuk neraka dengan rahmatnya. Lalu Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan mereka dari api neraka. Siapa saja yang tidak menyekutukan Allah sedikit pun, maka Allah ingin mengeluarkan mereka dari neraka. Mimman yaqulu la ilaha illallah faya'rifunahum finnar. Lalu mereka adalah orang-orang yang berkata di dunia la ilaha illallah, betul-betul ikhlas. Maka para malaikat pun mengetahui mereka di api neraka. Ya'rifunahum bi atharis sujud. Para malaikat bisa mengetahui dengan bekas-bekas sujud. Oleh karena itu para ulama mengatakan inilah mereka-mereka yang diselamatkan oleh Allah. Orang Islam walaupun maksiat tetapi ada athar sujud. Bagaimana ada athar sujud? Bagaimana ada bekas sujud kalau tidak pernah salat? Maka di sini syarat orang-orang yang diazab di dalam neraka, dihukum di neraka, kalau dia ingin diselamatkan maka harus ada amalan paling tidak salat yang 5 waktu. Ta'kulun naru min ibni Adam illa athras sujud. Orang-orang yang masuk neraka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti terbakar semuanya. Kepalanya terbakar, tangan terbakar, kaki terbakar, apalagi badannya. Wajahnya pun juga hangus kecuali satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atharus sujud. Bekas daripada sujud, anggota badan yang dipakai sujud, baik itu wajah atau keningnya, kemudian telapak tangannya, lututnya dan ujung kakinya. Ini tidak bisa terbakar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haramallahu 'alan nari an ta'kula atharus sujud. Karena Allah mengharamkan neraka atau api itu untuk membinasakan atau menghanguskan bekas-bekas sujudnya. Fayukhrajuna minan nar wa qad imtahashu fayusabbu alaihim ma'ul hayati fayanbutunahu minhu kama tanbutul habbatu fi hamilis sail. Kemudian mereka dikeluarkan oleh para malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dari api neraka, padahal mereka sudah, bahasa kita, kosong, sudah hangus. Maka mereka disiramkan dengan air al-hayat. Dalam riwayat yang lain mereka dimasukkan kepada nahrul hayat, sungai kehidupan yang ada dekat surga. Lalu mereka menjadi berubah, tumbuh lagi. Tadinya gosong, hangus seperti barang mati. Kalau kita lihat mayat yang mati terbakar, dia kaku, tidak bergerak, kosong. Dan bisa kita katakan hanya tinggal tulang. Lalu ketika saat itu demikian kondisinya, dimasukkan ke dalam sungai kehidupan yang ada di akhirat kelak, lalu tumbuh kembali daging-daging itu. Manusia yang sudah kosong itu yang dimasukkan neraka tadi dikeluarkan, disiram dengan air-air kehidupan ini, maka mereka tumbuh lagi menjadi sempurna lagi seperti tumbuhnya, yaitu benih-benih atau tunas-tunas ketika terkena air, banjir dan semisalnya. Summa yafruhu Allahu ta'ala minal qadha'i bainal ibad. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah selesai menyelesaikan urusan-urusan hambanya. Lalu mereka, orang-orang yang masih ada benih imannya, dimasukkan ke dalam surga. Orang-orang yang kafir tidak pernah ada iman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW serta kepada kitabnya, maka mereka tidak akan dikeluarkan sama sekali dari api neraka, dan mereka kekal selama-lamanya di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak merasakan azab api neraka sama sekali, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah surga. Adapun saudara-saudara kita yang sempat
bermaksiat, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kemaksiatannya, dan mudah-mudahan mereka segera taubat, karena syarat diampuni dosa adalah taubat. Dan mudah-mudahan mereka-mereka yang terlanjur yaitu masuk neraka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka dimasukkan ke dalam surga dan bertemu dengan saudara-saudaranya sesama imannya, sehingga mereka berbahagia di surga, dan bahagia ini kekal abadi selama-lamanya. Kelanjutan hadis ini akan ada sebuah kisah yang menjelaskan tentang kondisi orang-orang yang dimasukkan ke dalam neraka, lalu kemudian mereka diselamatkan dari api neraka karena masih ada benih keimanannya, kemudian mereka diperlihatkan surga dan akhirnya mereka ingin sekali masuk surga, dan itulah tujuan setiap muslim. Mudah-mudahan kita termasuk ahlul jannah sehingga kita mendapatkan kebahagiaan yang melimpah dan kekal abadi selama-lamanya. Wallahu a'lam, barangkali ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, termasuk amalan yang istimewa dalam Islam. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi yang masih ada hubungan darah. Nah, bagaimana seandainya yang rahim ini atau silaturahmi kepada lawan jenis yang bukan mahram tetapi masih ada hubungan kerabat rahim, seperti misalnya sepupu, bukan mahram. Para ulama mengatakan tetap disyariatkan, tetapi harus dihindari perkara-perkara yang mengantarkan kepada yaitu fitnah. Seperti misalnya kita ingin mengunjungi sepupu tetapi perempuan, kita laki-laki, maka kita tetap pergi ke sana, kemudian ditemui oleh suaminya, walaupun dia ada tetapi ada suaminya, sehingga terhindar masalah-masalah yaitu berkholwat, tidak bersendirian dengan dia, ada suaminya, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Jadi intinya tetap disyariatkan, tetapi harus dihindari perkara-perkara yang tidak dibenarkan seperti berkholwat dan semisalnya. Jadi hendaknya ada yang lainnya, atau kita mengajak saudari perempuan kita sehingga ada yang menemani, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam bishawab. Majelis Ulama Indonesia telah berfatwa menetapkan bahwasanya itu adalah haram, dan mereka memandang hal ini memang dengan dalil yang tepat seperti dalam surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, dan tidak boleh kita dalam masalah syiar agama itu ikut merayakan. Karena apa? Karena kita merayakan hari raya selain hari raya orang-orang Islam, berarti kita menunjukkan yaitu bersetuju atau rela dengan hari raya tersebut, sehingga sama-sama juga akhirnya kita yaitu meyakini apa yang mereka yakini, seperti misalnya Isa itu adalah anak Allah dan semisal itu yang mereka yakini, ada Tuhan tiga trinitas. Dan ini juga mereka yakini dan mereka rayakan. Kalau kita ikut merayakan berarti kita ikut mendukung keyakinan-keyakinan yang merusak akidah Islam ini. Wallahu a'lam. Iya, benar sekali apa yang dikatakan oleh sang penanya. Tapi perlu diingat bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang masalah aurat. Adapun seluruh tubuhnya wanita itu aurat, benar. Kecuali dua perkara ini yang diperselisihkan oleh para ulama, wajah dan telapak tangan. Sebagian mengatakan itu bukan aurat, sebagian yang lain mengatakan itu adalah aurat yang harus ditutup. Dan ini kita harus ketahui supaya kita tidak kaku dalam memahami Islam, kemudian kita tidak menerima perbedaan. Kita perlihatkan atau kita melihat banyak orang yang menutup wajahnya perempuan. Karena memang apa? Karena memang ada perbedaan dalam masalah ini di kalangan para salafus saleh. Kemudian bagaimana dengan kondisi banyak sekali di televisi yang terbuka auratnya? Perlu kita ketahui bahwasanya yang menjadi dalil landasan kita beragama bukan kenyataan. Kalau kita mengikuti kenyataan yang ada di dunia, maka kita akan tersesat. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya kalian semua mengikuti mereka kebanyakan di dunia ini, wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Andaikan kamu sekalian mengikuti jalannya orang-orang yang ada kebanyakan di dunia, maka mereka akan menyesatkan kamu sekalian dari jalan Allah. Kalau mayoritas manusia di dunia ini tersesat, kata Allah Subhanahu wa taala,
Sehingga di sini menunjukkan kebalikannya, berarti orang-orang yang tetap memegang teguh Islam yang benar, murni, sangat sedikit di dunia ini. Bisa kita hitung. Dan itu kenyataan, lihatlah. Menutup aurat adalah kewajiban yang pasti dalam Al-Quran. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina alaihinna min jalabibihinna. Jelas, tidak ada keraguan. Semua orang, baik orang bodoh ataupun orang pintar, bisa membaca ayat ini dan pasti paham. Tidak perlu lagi penafsiran. Wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, dan seluruh wanita-wanita kaum muslimat, hendaklah mereka memakai jilbab-jilbab mereka. Lalu sekarang kenapa kok banyak wanita muslimah tidak memakai jilbab? Kita katakan, inilah sunnatullah. Pertama, kebanyakan manusia di dunia tersesat. Yang kedua, Rasulullah mengatakan ma ya'ti 'alaikum zamanun illa walladzi min ba'dihi syarrun minhu. Tidak akan bertambah zaman kecuali zaman yang setelahnya lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Semakin jauh daripada Rasulullah, zaman Rasulullah, maka semakin jauh daripada Islam yang benar. Dan demikianlah apa yang ada. Oleh karena itu pantas kita saksikan salat, perkara yang wajib. Tapi berapa orang yang salat di negeri kita ini? Belum lagi di negeri yang lainnya. Allah Subhanahu wa ta'ala atau azan dikumandangkan. Jelas dalam satu tempat bisa kita mendengar 2, 3, 4 azan dari beberapa masjid. Tetapi apakah ada orang atau 1, 2 orang saja yang tergerak untuk pergi ke masjid? Tetapi ketika ada pertunjukan, konser, dangdut dan semisalnya, bahkan di situ ada kericuhan, ada yang korban mati, tetap saja mereka diam. Dan tetap saja diadakan beberapa kali dan semisalnya. Padahal jelas-jelas ada korban dan semisalnya. Belum lagi mereka membayar, berdesak-desak. Inilah Rasulullah SAW mengatakan huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bil malahi wal maladzat. Dikelilingi surga itu dengan perkara-perkara yang tidak disuka, tetapi neraka dikelilingi oleh perkara-perkara yang menyenangkan. Televisi ma'asyiral muslimin rahimakumullah bukan dalil. Televisi bukanlah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Televisi intinya adalah jualan, komersil. Apa yang menarik pemirsanya, maka itulah yang ditayangkan. Walaupun tayangannya adalah tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Walaupun tayangannya kesyirikan, walaupun tayangannya kemaksiatan, ditayangkan. Karena apa? Karena intinya mencari uang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi sekali lagi kita menasihati semampu kita kepada saudara-saudara kita untuk tidak menonton perkara-perkara yang tidak layak ditonton oleh mereka, dan kita menasihati siapa saja dari saudari-saudari kita, keluarga kita, kerabat kita supaya menutup auratnya, karena itu salah satu sebab pelecehan seksual dan semisalnya. Dan masih banyak lagi perkara-perkara yang harus kita ingatkan, baik itu orang-orang dekat kita atau siapa saja yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keteguhan hati kita supaya tetap berpegang kepada syariat Islam dengan benar, dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saudara-saudara kita yang masih bergelimang dalam kemaksiatan atau meninggalkan kewajiban. Wallahu a'lam bishawab. Kalau memang salatnya adalah sirriyah, maka jelas sahih, karena para ulama mengatakan bahwasanya larangan makmum mendahului imamnya itu adalah pada gerakan. Sedangkan untuk bacaan, maka tidak mengapa makmum itu mendahului atau berbeda. Seperti misalnya dalam surat sirriyah, imam membaca suratnya adalah surat Al-Ghasyiyah. Karena tidak kedengaran, maka makmum membaca Al-A'la misalnya, maka ini sah. Demikian pula mendahului, saling mendahului dan misalnya kan tidak ketahuan, tidak terlihat dan tidak terdengar, maka ini dimaafkan insyaallah. Dan para ulama mengatakan larangan makmum itu mendahului imamnya adalah dalam masalah gerakan. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi fa idza kabbara fakabbiru, kata Rasulullah. Diangkat sebagai imam itu untuk diikuti, apabila bertakbir maka bertakbirlah setelahnya. Rasulullah memberi contoh bertakbir yaitu dengan gerakan tangan, maka makmum tidak boleh mendahului. Fa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud maka ikutilah sujud, jangan mendahului. Jadi yang dilarang adalah mendahului imam dalam hal gerakan-gerakan. Wallahu a'lam. Ada hadis-hadis yang sangat banyak tentang perintah untuk mengikuti imam bagaimanapun bentuk mereka atau kondisi mereka.
Artinya, kalau kita melihat imam sedang tahiyat awal, tasyahud awal, lalu masbuk datang, maka segera takbiratul ihram, lalu mengikuti kondisi imam. Kemudian ikut berdiri lagi sampai berdiri, kemudian tidak dihitung sebagai yaitu 1 rakaat, tetap dia menambah kekurangan ini. Kenapa demikian? Karena ini adalah kesempurnaan mengikuti imam. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Diangkat sebagai imam itu untuk diikuti. Maka dari itu, dalam posisi apapun, imam itu lebih baik makmum segera datang masuk dan mengikuti takbiratul ihram lalu mengikuti kondisi imam. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, kami tidak mengetahui dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah, tidak ada keterangan yang sahih bahwasanya wanita hamil itu ketika gerhana harus mandi. Kami tidak mengetahui. Siapa saja yang mengetahui mohon disampaikan dari hadis mana. Sampai saat ini kita tidak mengetahui dan tidak ada dalam kitab-kitab sunnah yang dikenal, sehingga tidak perlu mandi kalau hanya karena gerhana. Dan juga para ulama mengatakan pada zaman jahiliyah ada keyakinan yang diluruskan oleh Rasulullah ketika terjadi gerhana. Sempat terjadi gerhana pada saat sebelum Rasulullah meninggal, gerhana matahari. Lalu kemudian manusia, sebagian kaum muslimin juga meyakini bahwasanya kalau terjadi gerhana, maka pertanda ini adalah kalau tidak ada kelahiran yang orang istimewa, maka kematian orang istimewa. Keyakinan seperti ini. Jadi mereka mengatakan orang yang lahir saat itu berarti orang ini orang besar dan harus diagungkan. Atau kalau misalkan ada orang mati saat itu berarti orang ini orang penting tapi meninggal dunia, maka harus dikeramatkan. Maka Rasulullah ketika sholat gerhana, beliau menegaskan bahwasanya inasyamsa wal qamara ayatun min ayatillah. Ayatani min ayatillah. La yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi. Fa idza ra'aitum minhuma syai'an fasallu wada'u wa tasaddaqu. Sesungguhnya gerhana matahari, gerhana bulan itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Salah satu dari keduanya tidak akan terjadi gerhana sebab kematian atau lahirnya manusia. Maka kalau terjadi gerhana, maka salatlah kalian, berdoalah, istighfar, sedekahlah dan lain sebagainya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah. Tidak ada keyakinan-keyakinan seperti kaum jahiliyah, dan kalau ada keyakinan-keyakinan yang tidak benar harus kita hindarkan keyakinan ini. Wallahu a'lam. Ya, jelas dapat pahala, dan itu termasuk salah satu bentuk dakwah, yaitu bil lisan. Rasulullah mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bil lisanihi. Barang siapa melihat kemungkaran atau ingin berdakwah bagaimanapun saja dengan kemampuan, dengan kekuatannya. Tetapi kalau tidak mampu, maka dengan lisan berbicara. Para ulama mengatakan orang kalau berbicara langsung bagus, tetapi kalau tidak mampu berbicara ada gantinya, yaitu menulis. Kalau dahulu surat, sekarang lebih canggih, SMS, internet, apalagi Facebook, Twitter dan lain sebagainya. Kalau memang bisa untuk sarana kebaikan maka itu baik, tetapi kalau menjadi sarana keburukan, pornografi dan semisalnya, maka itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulannya itu adalah termasuk kebaikan dan dia mendapatkan pahala berdakwah, terserah orang menerima atau tidak, yang jelas dia sudah menyampaikan kalamullah dan kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dia termasuk sebagai orang yang berjihad fisabilillah dengan apa yang dia mampu. Iman itu naik dan iman turun didasari oleh ayat-ayat Al-Qur'an benar. Allah mengatakan liyazdadu imanahum ma imanihim, supaya ditambah mereka iman di atas iman yang ada pada diri mereka. Kalau bisa naik berarti bisa turun. Suatu ketika iman itu habis ketika dia sedang bermaksiat. Suatu ketika berkurang ketika ada keinginan untuk bermaksiat. Nah, sekarang bagaimana kita mengukurnya? Para ulama mengatakan kalau dia itu berat melaksanakan kebaikan, maka itu pertanda imannya turun. Tetapi kalau diringankan oleh Allah saat itu, sholat mudah, ringan, kemudian khusyuknya bagus, bersedekah juga ringan, membantu orang lain ringan, berpuasa pun juga mudah, maka ini termasuk naiknya iman. Nah, kalau saat itu demikian, tolong dipelihara. Bagaimana cara memeliharanya? Jangan sampai dekat-dekat dengan kemaksiatan, bergaul dengan orang-orang yang saleh, lingkungan kalau bisa lingkungan yang baik. Maka para ulama mengatakan pertama kali sebelum kita membangun rumah,
maka lihatlah lingkungan dahulu. Kalau lingkungan baik, bangun rumah di sana. Kalau tidak baik, cari lingkungan dahulu. Terutama apa? Terutama orang-orang yang ada di situ. Para tetangga baik atau tidak baik. Kalau para tetangganya rusak, sering maksiat, maka anak-anak kita akan tercampuri dengan virus kerusakan ini. Para ulama mengatakan, al-jar qoblad dar. Lihat tetangga dahulu, baru kemudian membangun rumah. Nah, itu salah satu bagaimana cara kita tetap menjaga iman itu tetap naik atau sempurna. Kemudian juga para ulama mengatakan harus dekat-dekat dengan ilmu agama dan orang-orang yang saleh. Jangan dekat-dekat orang yang buruk, pelaku maksiat. Karena apa? Karena ditawari dengan kemaksiatan, hati ini lemah, kata para ulama. Sedangkan syubhat, kerancuan, syubhat, syahwat itu menyambar hati kita. Betapa banyak anak-anak yang terbimbing dalam kondisi agama yang baik dari kecil sampai dewasa, kemudian pergi ke luar kota, kota metropolitan, kemudian bergaul dengan orang rusak, saat itu dalam sehari semalam hancur, berzina, minum minuman keras dan lain sebagainya. Banyak. Tetapi orang-orang yang selalu terjaga, kawannya juga bagus, maka mereka akan terjaga dan selalu kuat imannya. Kemudian juga sering-sering mendengarkan kajian-kajian ilmiah, baik melalui kajian yang secara langsung atau radio yang seperti ini dan semisalnya, maka ini dipersering supaya kuat imannya. Memang dunia ini penuh godaan, tetapi kalau kita tidak mengimbangi godaan itu dengan ilmu agama yang bagus, maka kita akan kalah dengan godaan-godaan itu. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan selamat dari segala fitnah dan kerusakan di dunia ini. Wallahu a'lam. Ya, pertanyaan yang semisal sudah terjawab beberapa saat yang lalu. Tidak mengapa, kita jawab secara singkat saja. Intinya adalah sholat Jumat itu disepakati oleh para ulama kewajibannya atas kaum laki-laki yang tidak punya udzur. Bahkan Rasulullah mengatakan man taraka thalatha juma'in taba'allahu ala qalbih. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut, maka ditutup hatinya oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu kalau memang sampai bisa meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut, mendingan mencari kerjaan yang lain karena untuk mengharapkan ridha Allah dan tidak mengharapkan ridha manusia. Percuma saja kalau kita gaji banyak tetapi kita tidak bisa beribadah. Lalu untuk apa kerja kita? Kerja sudah susah, lalu kemudian di akhirat lebih susah lagi, na'udzubillah min dzalik. Tidak mengapa gaji itu sedikit tetapi mulia, tetapi bisa beribadah taat kepada Allah daripada banyak gaji tetapi nanti di akhirat tidak selamat dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Adapun mengganti salat kita dahulukan. Mengganti salat kalau memang ditinggalkan dengan sengaja, maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan harus diqadha dan pendapat yang lain tidak diqadha. Dan pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat. Karena apa? Karena dia sengaja meninggalkannya, maka tidak sah dia salat walaupun 1000 kali. Berbeda dengan orang yang lupa salat, maka diqadha sebagaimana perintah Rasulullah. Tetapi orang yang meninggalkan dengan sengaja berarti dia sengaja meninggalkannya dari waktunya, karena waktunya ditentukan dari awal sampai akhir. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat telah diwajibkan atas waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tidak ada yang lain kecuali kewajibannya bertobat. Dalam masalah salat, dia harus mengerjakan salat 5 waktu tepat, tidak boleh kurang, ditambah lagi dengan sunnah-sunnah. Mudah-mudahan dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah. Bagaimana dengan taubat? Insyaallah pada kesempatan yang lain akan kita sebutkan bagaimana taubat yang benarnya. Di antaranya kita sebutkan secara singkat adalah taubat harus karena Allah, bukan karena manusia. Yang kedua, harus meninggalkan kemaksiatan sekarang juga. Yang ketiga, harus berjanji tidak akan mengulangi lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Dan yang berikutnya, kalau ada tanggungan manusia yang belum tertunaikan, maka segera ditunaikan. Karena dengan inilah dia akan diterima, yaitu masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah selalu menaungi kita dengan limpahan rahmatnya dan kasih sayangnya, serta begitu nikmat yang luar biasa berupa kesehatan dan waktu yang luang, insyaallah. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.